warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajrianur Ilmi Mahfudz. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Batch 1 Kementerian Agama tahun 2025 jurusan Pendidikan Agama Islam pada LPTK YIN Palangkaraya. Insya Allah hari ini Senin tanggal 12 Mei 2025 saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja yang dilaksanakan di SMPN Negeri 8 Dusun Selatan, Desa Penda Asam, Kota Buntok, Provinsi Kalimantan Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Baik anak semua yang berbahagia, mengawali kegiatan belajar kita, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Bapak minta kepada salah satu teman kita untuk memimpin kita berdoa. Silakan. Sebelum kita mulai berbicara pada pagi hari ini, kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Daniel. Kemudian anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pemerintah salah satu di antara kita untuk mencoba menjadi dirigen untuk memanggil kita semua dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum Bapak memulai kegiatan pembelajaran, Bapak absensi terlebih dahulu lah. Atas nama Ahmad Daniel, hadir Pak. Kemudian Alia, Jinlah, kemarin dia menyampaikan Bapak. Kemudian Anissa, Hadir. ya. Aura Kamal, Hadir. Febri. Hadir. Baik anak semua, untuk memotivasi kita belajar pada kesempatan kali ini, Bapak ini akan mencoba mengadakan sebuah video motivasi lah. Semoga kalian terhibur. Nah, Bapak ini video motivasi lagi. Kegiatan ini belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan kita, namun tidak dengan sesuai dengan satu ini. Sampai subuh. Iya, harusnya aku Itulah tadi adalah sebuah video motivasi. Dari video tadi kita dapat mengetahui ternyata apabila kita bersikap malas-malasan dalam hidup ini, maka yang namanya sukses itu hanya merupakan mimpi itu ada.
Betul nggak? Karena memang pada hakikatnya kita diberikan Allah ini baik itu mata, tangan, kemudian kaki, otak, dan keduanya untuk meraih kesuksesan hidup. Dan itu harus kita maksimalkan penggunaannya lah, dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Bapak berpesan dengan kita semua, oke, kita boleh bermain, kita boleh melakukan apapun yang kita suka, tapi ingatlah bentarlah, dalam hidup ini tidak ada yang gratis. Artinya apa? Allah memberikan kesempatan, umur, waktu kepada kita, semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pada hari ini pun ketika kita dalam hidup semuanya nanti akan disaksikan dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kemudian yang lain, ada yang ingin memberi tanggapan dari kedua tadi? Ada tadi? Bisa. Febri, ada yang mencoba menjawab kah, Febri? Oke, Putri. Setiap kali butuh konsisten, sedangkan malah sering kali tidak punya rutinitas. Konsisten itu Butuh konsisten. foto konsistensi lah. Oke. Memang tidaklah sukses itu tidak bisa didapat sehingga tidak bisa. Seperti bapaknya, pengen jadi guru, supaya bisa jadi guru, ya harus mengikuti pembelajaran menuntut ilmu bertahap dari tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Jadi tidak ada yang instan, semua butuh proses lah. Maka itu Bapak meminta kepada kita semua, janganlah kalian merasa puas dengan apa kita miliki sekarang, jangan lah. Hari ini kita belajar tentang ghibah. Nah, ghibah ini merupakan pelajaran kelas 7, yang mana ghibah ini seperti kita ketahui adalah salah satu perbuatan tercela, ya ada? Ya lah. Baik, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan, kepahaman, dan kelancaran kepada kita semua. Yang mengikuti kegiatan pembelajaran ini nantinya mampu menjelaskan pengertian ghibah dan tabayun berdasarkan Quran surah Hujurat ayat 6 dan ayat 12. Yang kedua, Bapak mengharapkan kalian semua nanti mampu membedakan perilaku ghibah dan tabayun melalui studi kasus. Nanti kita bahas melalui kegiatan LKPD. Yang ketiga, Bapak mengharapkan kepada kalian semua nantinya mudah-mudahan kalian mampu menunjukkan sikap menghindari ghibah dan menerapkan tabayun dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kamu ketahui tentang ghibah? Siapa yang bisa menjawab? Silahkan. Oke. Menurut Umi Kusum, apa ghibah tuh Umi? Membicarakan keburukan orang lain di belakang. Membicarakan keburukan orang lain di belakang yang kita bicarakan. Oke. Yang lain? Ya, silakan. Yang lain? Kedua. Kita tegur, jangan biarkan, kita nasihati, kita beritahu bahwa ghibah itu pada hakikatnya menyakiti saudara kita. Kita beritahu orang melakukan hal tersebut. Dan kita mau berdiam di dalam janganlah. Oke. Pertanyaan ketiga, menurutmu apakah setiap kabar yang kita dengar bisa langsung terjadi? Hah? Siapa yang mencoba menjawab? Itu ada mikrofonnya, silakan. Siapa yang mencoba menjawab? Oke, silakan jawab. Kita tidak bisa langsung dipercaya. Tidak bisa langsung dipercaya. Hah? Hebat deh. Kita Putri? Ya. Tidak bisa langsung dipercaya. Kenapa kita bisa langsung dipercaya? Perlu kita cross check dulu ya, kalau. Nah, siapa tahu yang disampaikan tadi adalah hoax. Banyak sekarang ini hoax sebanyak benar. Makanya itu bila kalian mendapatkan sesuatu pemberitaan atau informasi yang sifatnya viral, jangan langsung kita sebarkan.
Yang ada kira pun tentu saja dulu kita sebarkan, kita teliti, kita telaah dulu, kita cek dulu apakah informasi tersebut betul atau tidak. Kemudian andaikan itu betul, oke, itu betul. Kita bayangkan pulang, kita rasakan pulang, apakah itu kira-kira pantas yang kita sampaikan kepada orang lain. Bila tidak pantas, tidak usah. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah membunyikan satu sama lain. Atau menggibah adalah, adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa diri kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat bagi Maha penyayang. Ini teguran dari Allah, larangan dari Allah, lah dalil bahwasanya ghibah itu tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Karena dampaknya sangat luar biasa. Nanti kita bahas setelah dampaknya lah. Oke. Ini bahaya ghibah. Nih, dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 4690, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibatu qalu wa rasuluhu a'lamu qala tilka akhaka bima yakrahu ila aqaita in kana fi akhi ma aqulu qala in kana fihi ma taqulu faqad aqtabtahu wa ila yakun fihi faqad bahadta. Ujar Rasulullah apa? Tahukah kalian apa itu ghibah? Ujar para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Rasulullah berkata pulang, engkau membicarakan tentang diri saudaramu yang dia tidak suka apabila dia mendengarkannya. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana menurut Anda apabila yang aku bicarakan tersebut memang benar ada pada diri saudaramu tersebut? Rasulullah pun menjawab lagi, apabila yang kau bicarakan memang benar maka engkau telah berbuat ghibah, dan apabila tidak benar berarti engkau telah berdusta atau memfitnahnya. Itu keterangan dari Rasulullah. Artinya baik itu Allah maupun Rasulullah melarang perbuatan ghibah. Kita akan berbahaya. Bahkan jadi ghibah tadi diperumpakan seperti itu, kita seperti pemakan makanan. Nah, kenapa demikian? Kalau orang yang tumpah tidak mampu membela dirinya karena dia tidak di hadapannya untuk membalas celahannya, ia pun bagai mayat yang dipotong-potong dagingnya dan tidak mampu membela dirinya. Kita berpikir positif terhadap orang lain. Kelima, memohon perlindungan kepada Allah SWT dengan berdoa. Yang berikutnya, memanfaatkan waktu dengan kegiatan positif daripada nongkrong yang tidak bermanfaat. Terakhir, tadi bersikap positif dan saling menasihati kepada sesama. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, untuk lebih memperjelas tentang pembelajaran kita kali ini, Bapak coba putarkan sebuah video adalah tentang ghibah. Maka ia tidak suka. Dalam bahasa Indonesia, ghibah diartikan sebagai perbuatan menggunjing atau gosip. Orang mungkin menganggap ghibah termasuk perbuatan dosa yang remeh, sehingga sangat sulit dihindarkan. Apalagi menganggap bahwa apa yang dibicarakan tentang orang lain itu benar. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda tentang ghibah. Kamu mengatakan tentang saudaramu hal-hal yang tidak disukainya. Ada sahabat yang bertanya, bagaimana jika apa yang dikatakan itu memang fakta? Beliau lantas menjawab, jika apa yang kamu katakan itu ada pada saudaramu, berarti kamu telah ghibah. Dan jika apa yang kamu katakan itu tidak ada pada saudaramu, berarti itu adalah fitnah. Hadis riwayat Muslim. Ghibah ini bisa beragam bentuk dan jenisnya. Ibnu Qudamah dalam Minhajul Qasidin menjelaskan, ghibah bisa berupa perkataan tentang fisik, misalnya kepala botak, mata buta sebelah, gemrot, kurus kering, dan sebagainya. Bentuk ghibah juga bisa saja berupa isyarat. Imam Ghazali mencontohkan, isyarat mata yang dimaksudkan untuk
mencela juga termasuk ghibah. Contoh lain, seseorang yang kakinya pincang, lalu orang lain mengisyaratkan dia dengan meniru jalan-jalan tersebut dengan maksud menghinanya. Nah, jangan menganggap ghibah sebagai dosa kecil hingga meremehkannya, karena hal tersebut membuat datang di hari kiamat dengan pahala sholat yang banyak. Dirajin sholatnya. Sholat sunnah dikerjakan, tahajud dikerjakan, Masya Allah. Belum subuh sudah nunggu di masjid. Wasyamin, puasa rajin. Puasa Daud, puasa Senin, Kamis, Ayamul Bid. Wa zakatin, zakat tidak tertunda. Maaf. Wa ya'ti qad syatama hadza. Cuman sayang, dia juga rajin mencela orang lain. Rajin sholat, rajin mencela. Wa qadhafa hadza, rajin menuduh orang lain. Wa akala mala hadza, rajin mengambil hak orang lain. Jadi kalau benar sholatnya pasti akan baik kehidupannya. Lisannya tidak akan dipakai mencela. La yashar qaumin qaum, jangan saling mencela. Jadi kalau ada orang sholat masih mencela, ada yang salah dalam sholatnya. Ini belum sholat sudah dicela imamnya. Siapa imamnya? Oh si fulan. Ah, bunga. Oh, Masya Allah. Ah itu. Ada orang sekarang suka mencela? Ada yang suka bertengkar? Ada. Kalau orang itu sholat berarti ada yang salah. Oke, itu tadi adalah sedikit penjelasan dari beberapa video. Masih yang belum jelas kebenarannya. Ya, sekarang yang boleh, coba jawab boleh, yang lain juga boleh. Satu orang bisa minta. Ya, silakan. Akibatnya sangat fatal, bisa merusak reputasi seseorang, menghilangkan konflik dosa, bahkan bisa berujung pada hukum dan dosa. Nah, sudah pasti kita lihat apabila informasi yang kita sebarkan itu merusak artinya merusak penghormatan orang lain, merusak citra diri orang lain, yang mana yang orang informasi dirugikan, ada kemungkinan dia melakukan penuntutan secara hukum kepada kita. Malah hati-hati. Bagaimana sekarang adalah kita harus bijak menggunakan media sosial. Pesan bagi semua sekali lagi, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, seperti Bapak bilang tadi, kita akan masuk sesi diskusi bentar lah, di mana Bapak minta tolong nanti kita membantu 3 kelompok. Tadi Bapak tahu untuk kelompok 1 silakan atas nama Uni Kusum, silakan cari teman-temannya. Kemudian juga kelompok 2 atas nama Anissa. Kelompok Anissa silakan anggotanya juga bergabung dengan Anissa. Kemudian juga kelompok 3 Nur Khalifah dengan anggotanya. Silakan sekarang bentar, boleh merapat mejanya boleh, atau gimana caranya supaya kalian merasa nyaman untuk belajar kan? Boleh silakan. Nanti Bapak bagikan RKPD adalah yang berkaitan dengan kasus tentang bisa Allah, tulis langsung juga kan? Oh, ada maksudnya nggak? Yang kedua mana? Mau ya? Ya? Oh, maksudnya mari kita main.
Bicarakan kepada orang lain tanpa ada tujuan yang baik atau solusi. Dalam Islam kita dilarang karena dapat menyakiti hati orang yang dibicarakan, menimbulkan perpecahan dan merusak hubungan antar sesama. Sikap seperti ini juga bisa menciptakan lingkungan yang tidak nyaman, karena orang lain menjadi takut dibicarakan dan kepercayaan antar teman bisa hilang. Jika dia memang peduli dengan sikap Salim, seharusnya ia menasihatinya secara langsung atau melapor kepada guru atau pihak yang berwenang dengan niat memperbaiki, bukan menyebarkan sebagai bahan pembicaraan. Gibah tidak hanya berdampak pada orang yang dibicarakan, tapi juga pada diri sendiri karena termasuk perbuatan dosa. Kasus kedua, Aldia mendapat kabar bahwa temannya Riko mengambil uang kas kelas. Tanpa bertanya, Aldi langsung menyebarkan kabar itu di grup. Pertanyaan, apakah Aldi telah melakukan tabayun? Tidak, Aldi belum melakukan tabayun. Tabayun adalah sikap mencari kejelasan atau memastikan kebenaran suatu informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Dalam kasus ini, Aldi langsung menyebarkan kabar bahwa Riko mengambil uang kas tanpa mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Tindakan seperti ini sangat berisiko karena bisa menyebabkan fitnah dan rusak nama baik seorang yang belum tentu bersalah. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hapus dulu bentar kan? Ya, oke.
Mungkin ada dari teman-teman dari kelompok 2 atau kelompok 3 yang bertanya, silakan terkait presentasi dari teman kita kelompok 1 tadi. Perwakilan dari Aura dari kelompok 2. Oke, silakan Aura. Jadi tolong kita dari kelompok jangan tolong ya. Ya silakan Aura, berdiri dulu kita lah. Ya, assalamualaikum dulu, salam dulu. Perkenalkan nama saya ini silakan. Ya silakan. Informasi dapat tersebar kemana-mana. Dan seringkali kita tidak tahu kebenaran dari informasi yang beredar tanpa ketahui. Kita bisa. Ya silakan Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Khalifah. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Bagaimana jika seseorang merasa bahwa tabayun hanya memperlambat proses penyebaran informasi penting? Apakah ini berarti tabayun tidak relevan dalam situasi darurat atau cepat? Bahkan jika dilakukan dengan bijak, dapat membantu kita mendapatkan klarifikasi yang cepat dan menghindari kesalahan. Oleh karena itu, meski situasi membutuhkan cepat, memastikan kebenaran informasi kita menjadi prioritas utama. Kecepatan tidak boleh menggunakan. Iya, itulah tanggapan dari teman kita Selfie, perwakilan dari kelompok 1. Gimana kelompok 3? Jawaban dari teman kita tadi gimana? Sudah jelas? Jelas. Oke, kita aplaus dulu kita lah. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan dari hasil diskusi mereka. Silakan siapa yang mencoba? Apa kelompok 2 atau kelompok 3? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Ini Teman-teman lainnya, pada pertanyaannya, apa hal yang bisa kita berikan kepada ya. Ya. Assalamualaikum dulu. Salam dulu. Oke, itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada anggota dari kelompok 3 ini Dua. Ya. Silakan kelompok 2 ingin menanggapi boleh. Salah satu saja lah di antara kalian lah. Ya, boleh saja. Ya. Salam dulu. pertama yang harus dilakukan adalah segera mengoreksi atau klarifikasi informasi tersebut pada suatu pihak yang telah menerima informasi tersebut. Mengakui kesalahan dan memberi informasi yang benar adalah cara yang paling efektif untuk menekan penyebab fitnah dan lebih lanjut. Menentukan sikap tanggung jawab dan kesimpulan dalam memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Selain itu, penting untuk meminta maaf kepada orang yang terdakwa oleh pelaku informasi yang salah tersebut tidak dijaga agar tidak mengulangi kesalahannya yang sama di masa depan. Melakukan tabayun tersebut menyebabkan informasi di masa depan akan menjaga masalah. Sebab berulang kembali dengan masa ini kita tidak hanya memperbaiki kesalahan, tapi juga menjaga hubungan dan menjaga harmoni dalam pergaulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apakah ada situasi di mana tabayun tidak diperlukan dan kita bisa langsung mempelajari informasi yang kita terima? Jelaskan alasannya. Tanya. Dengan menerapkan tabayun, umat Islam diajarkan untuk tidak terburu-buru menilai atau menyebarkan informasi, apalagi jika itu menyangkut aib atau kesalahan orang lain. Tabayun menjadi benteng agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan ghibah atau fitnah, lalu menyebarkannya tanpa izin, merupakan tindakan yang bisa memperlukan dan menyakiti perasaan orang. Langsung kepada guru tersebut sebelum ikut heboh pembicaraannya. Pertanyaan, apakah tindakan Dinda sudah sesuai dengan tabayun? Ya, tindakan Dinda sudah sangat sesuai dengan prinsip tabayun. Tabayun mengajarkan kita untuk mencari kebenaran atau memastikan informasi sebelum dipercayai atau jadi kita pernah kalian mendengar lagu apa bisa beda lagunya
tanpa kita pun belum masak sendiri berbaring-baring, masak sendiri berbaring-baring. Oke, nah lagu tersebut berubah nada liriknya. Yang pertama wok wok, wek wek, wok wok, nada lirik. Kemudian di perbedaan antara gibah, kritik, dan review produk. Sering nih terjadi miskomunikasi. Yang pertama, yang muslim gibah itu pada hakikatnya adalah dilarang Islam, termasuk dosa besar, dan juga termasuk perbuatan haram. Kenapa? Karena gibah itu bisa menjadi dan menyebabkan aib orang lain, baik secara langsung maupun dari sosial media. Kalau kritik, Pak, kalau kritik membicarakan kekurangan terhadap sesuatu dengan maksud agar menjadi lebih baik. Kritik bertujuan untuk membangun agar orang yang dikritik menjadi lebih baik. Pada umumnya disampaikan langsung ke objeknya, hukumnya mubah atau boleh. Jadi kita boleh kritiklah selama kritik kita tersebut tujuannya adalah untuk memberikan semangat, motivasi, ataupun agar orang yang kita kritik tersebut bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian ada yang terakhir, review produk. Nah, menjelaskan tentang kualitas suatu produk berdasarkan pengalaman penggunanya, membahas kelebihan dan kekurangan produk sesuai fakta yang dialami apa adanya. Bertujuan untuk membantu orang lain dalam memperoleh informasi yang benar maupun membelinya, dan hukumnya mubah atau boleh. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Hah? Ada banyak saja. Oke, setelah itu tolong pekerjaan dari teman-teman kelompok 3 ya, tolong ya, baru di situ kita nama ditulis, kemudian kita checklist ya, ya atau tidak telah ya masing-masing. Nanti kumpulkan mereka menit jalan. Nah, 1 menit ya, pilih nama, kemudian tinggal pilih ya atau tidak pilih. Setelah oh, usah. Sudah. Oke, terima kasih kepada Anissa. Yang lain? Ya, terima kasih.
Febri? Ajarkan untuk selalu berhati-hati dalam berbicara dan menjaga lisan agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang merugikan orang lain. Tabayun merupakan langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang kita terima dan sebarkan adalah benar adanya. Dengan melakukan tabayun, kita mencari kebenaran dan menghindari kesalahan dalam menyebarkan informasi, terutama informasi yang bisa menyinggung atau merugikan orang lain. Ini Bapak minta tolong lagi kepada salah satu teman kita untuk memandu kita semua berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini dapatkan rahmat karunia dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Atau satu orang untuk berdoa memimpin kita semua. Silakan. Ya. Untuk menuju kegiatan ini adalah kita berdoa untuk menunjukkan sesuatu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Selvi. Terima kasih kepada kalian semua. Mohon maaf apabila ada salah dan silap dari Bapak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.